Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kamila Azlini Mustafa dari kelas 9A. Kali ini temanya tugas kelompok di pelajaran IPA. Di kelompok saya adalah satu-satunya anggota yang memiliki gaya belajar auditori. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan percobaan yang kelompok saya lakukan. Pertama-tama, kelompok kami mengamati interaksi antara dua benda yang bermuatan. Kami melakukan percobaan ini bertujuan supaya siswa dan siswi, khususnya anggota kami sendiri, memahami atau bisa mengetahui bagaimana interaksi antara dua benda yang bermuatan secara langsung, secara nyata, dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang hukum Coulomb. Setelah kami pelajari, hukum Coulomb merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya akibat dan dihasilkan oleh dua muatan tanpa kontak secara langsung. Hubungan ini menyatakan apabila terdapat dua titik muatan yang timbul gaya di antara keduanya. Interaksi benda-benda yang bermuatan bukan hanya titik muatan, terjadi gaya kontak bekerja melalui jarak celah. Gaya dapat saling tarik-menarik jika muatannya berbeda jenisnya, dan juga gaya dapat saling tolak-menolak jika gayanya sesama jenisnya. Untuk melakukan pengamatan ini, kami menggunakan alat dan bahan yang berupa satu buah tongkat besi yang sudah disediakan oleh guru kami, ada 2 buah balon, ada juga 2 helai benang kasur, terakhir ada rambut manusia yang kering. Langkah-langkahnya adalah: tahap pertama, kelompok kinestetik meniup balon sehingga terisi udara yang cukup. Kemudian, ujung balon diikat menggunakan benang kasur yang sudah disiapkan. Lalu, ujung benang kasur yang lainnya diikat kepada ujung tongkat besi, sehingga dua sisi tongkat besi, yang di ujung kanan, yang di ujung kiri, terdapat 2 buah balon. Kemudian, kelompok kami menguji coba menggosokkan 2 buah balon ke rambut manusia yang kering. Kami mengamati bahwa ada beberapa helai rambut yang terangkat ke atas karena terjadinya gaya tarik-menarik antara rambut manusia yang bermuatan positif dan juga balon yang bermuatan negatif. Kemudian kami melakukan percobaan yang selanjutnya, yaitu mendekatkan balon yang sudah digosokkan ke rambut manusia, didekatkan ke dinding kelas. Setelah kami amati, balon menjadi sedikit menempel ke dinding kelas karena terjadi lagi gaya tarik-menarik antara dinding yang bermuatan positif dan balon yang bermuatan negatif. Selain itu, kami juga melakukan percobaan yang lain, yaitu membuat elektroskop sederhana. Kami melakukan ini dengan tujuan supaya siswa dan siswi, khususnya anggota kelompok kami sendiri, bisa mengetahui bagaimana cara membuat elektroskop sederhana dan bagaimana cara kerja elektroskop tersebut, dan juga mengetahui prinsip dasar elektroskop secara nyata ataupun langsung. Kami mempelajari bahwa elektroskop adalah alat yang digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu benda dan juga bisa digunakan untuk mengetahui muatan suatu benda. Elektroskop bekerja sesuai dengan prinsip induksi listrik. Induksi listrik merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik di benda yang netral jika didekatkan dengan benda muatan listrik. Di percobaan ini, kami menggunakan alat dan bahan yang berupa 1 buah botol kaca yang sudah dengan tutup botolnya. Tutup botol tersebut sudah dilubangi menggunakan paku di tengah-tengahnya. Kami juga menggunakan kawat tipis, rambut manusia yang kering, ada juga penggaris plastik, plastisin, dan ada tutup kaleng sarden 1 buah. Kawat yang sudah diukur dan dipotong menjadi sepanjang 15 cm dimasukkan ke lubang yang ada di tengah tutup botol. Kemudian masing-masing ujung kawat dibentuk. Yang berada di bawah botol dibentuk menjadi huruf U, dan yang di atas botol menjadi bentuk seperti spiral. Kemudian katup atau potongan-potongan tutup kaleng sarden tadi yang sudah dilubangi digantung di ujung kawat yang berbentuk seperti huruf U. Begini hasil akhirnya. Lalu kami menguji coba menggosokkan penggaris plastik ke rambut manusia yang kering, setelahnya didekatkan ke ujung kawat yang berbentuk spiral. Di sini kami mengamati bahwa katup yang berada di dalam botol saling menjauh karena terjadinya gaya tolak-menolak. Cukup sekian hasil laporan percobaan yang telah kelompok saya lakukan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada di kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!